Australia akan tutup sekolah abal-abal dan akan memperketat perpindahan dari visa turis ke visa pelajar. Inilah perkembangan terbaru yang muncul di Australia dalam sepekan terakhir. Usaha Australia untuk mengurangi jumlah kedatangan internasional, terutama mahasiswa internasional, semakin berlanjut. Menteri Dalam Negeri Australia, Clare O'Neil, minggu lalu mengatakan bahwa pemerintah Australia sedang memantau keberadaan sekolah abal-abal. Sekolah abal-abal ini di Australia dikenal dengan sebutan ghost colleges atau sekolah hantu ataupun visa factories, pabrik visa. Mereka menyediakan kesempatan bagi para mahasiswa internasional untuk mendapatkan visa seolah-olah mereka sekolah di sana. Namun dalam kenyataannya, para mahasiswa ini tidak pernah datang ke tempat kuliah, yang adalah bahwa mereka kemudian bekerja dan tidak pernah sekolah. Pemerintah Australia mengatakan sudah mengetahui bahwa ada banyak ataupun sebagian dari sekolah abal-abal ini yang berfungsi dan sekarang berusaha dengan serius untuk memberantasnya. Sekolah abal-abal ini akan diberi waktu dan peringatan selama 6 bulan untuk memperbaiki diri. Bila mereka tidak mematuhi aturan, maka sekolah ini kemudian nantinya tidak akan lagi diizinkan untuk menerima mahasiswa internasional. Usaha lain yang dilakukan oleh pemerintah Australia adalah memperketat kondisi yang ada di visa turis. Dahulu, di visa turis seseorang ada kemungkinan kondisi yaitu boleh tinggal di Australia ataupun pindah ke visa lain setelah mereka menggunakan visa turis ataupun kemudian no further stay. Artinya tidak boleh melanjutkan tinggal di sini. Sekarang pemerintah Australia mengatakan bahwa kondisi yang akan diberikan kepada visa turis adalah no further stay. Artinya mereka tidak lagi bisa pindah dari visa turis menjadi visa pelajar untuk tetap tinggal di Australia. Jadi mereka yang ingin belajar di Australia dengan serius harus sudah mendapatkan visa di negara asal sebelum kemudian tiba di Australia. Inilah beberapa hal yang diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri Clare O'Neil akhir pekan lalu, menambah dengan beberapa syarat yang sudah dikatakan sebelumnya. Syarat itu antara lain adalah bahwa mahasiswa S1 sekarang ini nantinya harus memiliki tes IELTS yang sebelumnya adalah 5,5 menjadi 6 sebagai syarat untuk belajar. Sementara mereka yang sekolah S2, syarat IELTS-nya adalah 6,5 dari sebelumnya 6. Selain itu juga ada tes yang disebut sebagai genuine test. Tes untuk mengetahui apakah seseorang itu benar-benar serius, benar-benar berniat untuk belajar atau tidak. Dilihat dari kondisi perekonomian dan beberapa hal lainnya. Menurut pemerintah Australia, sejak tahun lalu, jumlah visa yang diberikan kepada mahasiswa baru sudah turun 35% dibandingkan tahun sebelumnya. Data terbaru dari Pusat Statistik Australia, ABS, menunjukkan bahwa jumlah kedatangan sampai bulan September tahun 2023 adalah sebanyak 548.000 orang. Ini angkanya naik 60% dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Secara keseluruhan, jumlah penduduk Australia naik 2,5% tahun lalu. Ini merupakan angka kenaikan tertinggi dalam sejarah Australia. Jadi di bulan September lalu ada 26,8 juta penduduk Australia, jumlah tertinggi selama ini. Jumlah kedatangan yang tinggi ini, terutama para mahasiswa internasional yang berasal dari China, India, dan Filipina, tentu saja kemudian menimbulkan masalah yaitu sulitnya mencari akomodasi, baik bagi penduduk lokal maupun para mahasiswa tersebut. Jadi itu tadi perkembangan terbaru mengenai aturan-aturan imigrasi yang diterapkan oleh Australia. Yang diusahakan adalah untuk membatasi mereka yang berusaha bekerja namun tidak serius untuk sekolah di sini. Yang diinginkan Australia adalah mereka yang datang itu belajar dan kemudian bekerja untuk membantu pembiayaan, bukan sebaliknya, yaitu datang hanya untuk bekerja tanpa sekolah yang serius. Itu saja dari saya, Sastra Wijaya, yang tinggal di Melbourne mengenai perkembangan terbaru mengenai visa di Australia minggu ini. Sampai jumpa lagi.